Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, saya senang sekali kalau pada pagi ini bisa berjumpa Bapak Ibu semua. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah Yesus penyembuh sejati. Sebenarnya ada dua perikop yang diberikan kepada saya, tapi mengingat waktu saya tidak mungkin saya membahas kedua perikop itu. Tapi saya tertarik dengan satu perikop, yaitu yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ke-18. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ke-18. Setelah mendapatkannya, mari kita akan membaca secara bergiliran. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tak seorang pun pernah luput dari sakit. Ya, ada di sini yang nggak pernah sakit, jadi saya kasih hadiah. Ya, jadi tak seorang pun pernah luput dari sakit sekalipun, ya, hanya sekali. Oh ya, seumur hidup saya, umur sekian, sakitnya itu hanya flu atau batuk. Ya, mengapa saya katakan tak seorang pun pernah luput dari sakit? Karena sakit adalah bagian dari hidup manusia. Ya, jadi bagian dari hidup manusia. Bukan saudara saja yang hadir pada pagi hari ini pernah sakit, tapi saya pun, ya. Boleh dikatakan sebagai pendeta atau sebagai hamba Tuhan,
saya pun pernah sakit. Bukan saja sakit, tetapi saya juga pernah mengalami itu operasi. Wah, mungkin ada yang sudah tahu atau yang belum. Nah, nanti kalau yang belum tahu, mau tahu boleh nanti setelah selesai ibadah ya tanya kepada saya. Nah, saudara, bahkan dikatakan pendeta yang mempunyai karunia kesembuhan pun bisa sakit. Jadi tidak ada yang boleh dikatakan langgeng, tidak pernah mengalami sakit penyakit, tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami kesusahan, semuanya pasti pernah. Tapi mungkin ada yang ringan, ada yang sedang, atau ada yang mungkin parah sekali. Bahkan saudara, kalau saudara membaca Alkitab ya, atau mungkin saudara bersaat teduh setiap hari, bukankah Alkitab mencatat banyak kisah tentang penyakit baik yang berat, kisah tentang penderitaan yang hebat, duka cita yang boleh dikatakan sangat-sangat mendalam. Contoh, saya memberikan 2 contoh saja ya. Contoh yang pertama yaitu di dalam Perjanjian Lama. Ada seorang tokoh yang bernama Ayub. Dikatakan dia adalah seorang yang saleh. Jadi laki-laki yang saleh. Tapi bukankah kalau kita melihat di dalam kehidupannya, dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Dikatakan kekayaannya musnah dengan sekejap. Bahkan anak-anaknya semuanya meninggal atau mati. Tidak saja sampai di situ. Munculnya penyakit kulit yang sangat menyakitkan. Jadi kalau sudah mungkin datangnya gatal, tidak bisa digaruk mungkin dengan oleh jari ya. Tetapi harus pakai apa? Kalau tidak salah beling gitu ya. Atau mungkin pecahan genteng dan sebagainya. Saking gatalnya. Nah saudara, padahal dia orang yang saleh. Apa sih kesalahannya? Kalau kita bertanya. Tetapi saudara, ternyata mungkin ada maksud Tuhan. Tuhan mengizinkan si iblis untuk mencobainya. Ya, apakah dia tetap saleh? Apakah dia tetap setia kepada Tuhan? Nah, saudara, tidak lain Tuhan izinkan istilahnya katanya supaya naik kelas. Ya, lalu yang kedua, di dalam Perjanjian Baru ada seorang yang bernama Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang boleh dikatakan dipakai oleh Tuhan. Sebelum dia percaya kepada Tuhan yang bernama Saulus. Dia adalah orang yang boleh dikatakan mungkin teroris. Ya setiap ketemu orang Kristen dan sebagainya. Dia kejar, dia bunuh. Tetapi setelah Tuhan menjamah. Ya, saudara akhirnya dia menjadi seorang rasul. Dipakai Tuhan. Banyak orang-orang yang boleh dikatakan berjumpa dengan Tuhan lewat pelayanannya. Tetapi apa yang dia katakan? Dia mengatakan ada duri dalam daging. Jadi dia mengatakan ada duri dalam dagingnya. Yang dimaksud bukan duri. Duri apa ya? Duri ikan gitu ya. Atau duri pohon mawar gitu ya. Bunga mawar. Bukan. Tapi ada duri dalam dagingnya, maksudnya dia mengatakan bahwa di dalam dirinya ada satu penyakit jasmani yang tidak disebutkan secara jelas. Tetapi dia mengatakan dia mengidap satu penyakit. Maka dia katakan ada duri dalam dagingnya. Dengan satu tujuan supaya apa? Dikatakan kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10. Supaya apa? Dia tidak sombong. Dia tidak meninggikan diri. Maka Tuhan izinkan ada duri di dalam daging itu. Ada satu penyakit jasmani yang memang kurang jelas. Ada yang mengatakan dia sakit mata dan sebagainya. Nah yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa sakit penyakit itu bisa menimpa kita? Kalau saya mau ceritakan, tentu ada bermacam-macam. Mungkin karena kecerobohan, karena dosa, karena mungkin tidak bisa merawat tubuh dan sebagainya. Di sini banyak dokter ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa sakit penyakit itu bisa menimpa kita? Padahal saya ini sudah
Makan itu juga nggak asin-asin, nggak manis-manis. Pokoknya benar-benar pola hidup yang sehat atau makanan yang sehat. Tetapi mengapa sakit penyakit itu bisa menimpa kita atau bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Nah, saudara, menurut Alkitab, kita sakit karena manusia pertama itu memberontak kepada Allah. Manusia pertama itu memberontak terhadap Allah. Jadi sebelum mereka memberontak, Adam dan Hawa yang boleh dikatakan mewakili manusia, pria dan wanita, boleh dikatakan dia menikmati atau mereka menikmati kesehatan yang sempurna, yang tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian. Boleh dikatakan semuanya yang dia inginkan tersedia di Taman Eden itu. Boleh dikatakan hidup mereka berbahagia. Ya, mungkin bisa sampai kekal. Tetapi sayang sekali, begitu manusia itu Adam, Hawa yang mewakili manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman, terkutuklah manusia. Bahkan lingkungan, bahkan binatang terkutuk. Wanita mulai sakit katanya. Kalau melahirkan, laki-laki akan lelah mencari makan. Sampai dia kembali lagi kepada debu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kalau saya simpulkan, sakit, penyakit, dan kematian itu merupakan bagian hidup manusia. Karena semua manusia telah berdosa. Itu dicatat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Nah, hari ini kita telah membaca satu kisah di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menyembuhkan orang lumpuh di serambi kolam Bethesda. Nah, kisah penyembuhan orang lumpuh ini sebenarnya merupakan tanda mujizat ketiga Tuhan Yesus. Mujizat yang pertama, masih ingat? Tadi saya Ibu Sinaga mengatakan, Bu saya ngomong, ya kata saya tidak melihat ke situ ya. Tidak lihat ke paduan suara. Masih ingat? Ya, yang masih ingat puji Tuhan, yang nggak ingat ya itulah manusia mah pelupa. Ya, jadi mujizat yang pertama adalah air menjadi anggur di pesta Kana yang minggu lalu disampaikan oleh pendeta Eko. Oh iya betul. Nah lalu yang kedua saudara. Mujizat yang kedua yaitu menyembuhkan anak pegawai istana. Itu pasal yang keempat. Nah yang ketiga baru di sini. Mujizat ketiga yang dilakukan oleh Yesus. Ia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Nah saudara dikatakan bahwa ketika Yesus tiba di Yerusalem, Yesus berjalan sampai ke suatu kolam yang bernama Bethesda, berarti rumah anugerah. Ya. Nah, kita tidak mengetahui ya, mengapa Yesus ke kolam itu. Jadi di dalam Alkitab tidak rinci. Kenapa Yesus itu boleh dikatakan Yesus ke kolam itu. Juga tidak rinci mengapa Yesus hanya memilih atau menyembuhkan orang lumpuh dari sekian banyak orang-orang sakit yang pada waktu itu hadir. Dikatakan selain orang yang lumpuh, dikatakan ada orang apa? Orang sakit, itu orang buta. Lalu ada lagi orang timpang. Ya, dan termasuk ada orang yang lumpuh. Mereka berada di kolam atau serambi situ untuk apa saudara? Mereka sedang menantikan guncangan atau goncangan air dalam kolam. Mereka berada di tempat itu dengan satu harapan, ya, dapat disembuhkan pada saat atau sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan untuk menggoncangkan air itu. Ya. Nah, jadi barang siapa yang boleh dikatakan masuk ke dalam kolam itu sesudah goncangan air, maka akan
sembuh. Nah itu kepercayaan mereka. Maka ada yang mengatakan bagian ini sebenarnya di bahasa aslinya tidak ada. Atau Injil Yohanes atau maksudnya kitab Yohanes ya tidak mencatat bagian ini. Makanya kalau dilihat di TB itu dikurung. Dari ayat 3b ya bagian akhir sampai 4 dikurung. Jadi sebenarnya tidak ada. Ya tapi saya tidak akan membahas bagian ini. Tapi mereka mungkin satu keyakinan, kepercayaan, mungkin tradisi turun menurun. Jadi kalau mereka ada di situ dan kalau terdengar guncangan air atau ada air yang mungkin ya berkeriakan dan sebagainya, nah dia harus cepat-cepat turun dan katanya akan membawakan kesembuhan. Nah, kita kembali kepada pertanyaan, mengapa Yesus memilih? Mengapa Yesus hanya menyembuhkan orang yang lumpuh? Bukankah pada waktu itu orang yang ada di situ mereka ingin sembuh? Kenapa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang Maha Tahu tidak langsung dia berdoa kepada Allah mengatakan sembuhkan semua, sembuh nggak? Sembuh, dia berkuasa, dia sanggup. Tapi kenapa? Kok hanya satu orang dia memilih menyembuhkan orang lumpuh? Nah saudara, bagi saya itu adalah anugerah Allah. Kedaulatan Allah. Itu inisiatif Yesus menyembuhkan seorang lumpuh selama 38 tahun. Maka di ayat yang ke-6 di sini katakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi saudara ketika Yesus melihat, ya ketika Yesus mendatangi ya orang yang lumpuh itu, lalu Yesus bertanya pada orang lumpuh, maukah engkau sembuh? Apakah engkau ingin disembuhkan? Saudara saya pikir pertanyaan yang konyol. Makanya mereka ada di kolam Bethesda itu atau di serambi-serambi itu, ya mau sembuh, benar nggak? Kalau nggak ngapain diam di situ? Capek-capek, benar nggak? Tapi kenapa mau di situ, saudara? Atau di situ ya jelas mau sembuh. Lalu ditanya lagi, maukah engkau sembuh? Kalau saya besok ya ke jemaat mungkin ya sakit, masa saya akan tanya mau sembuh? Ya pasti. Kecuali mungkin kalau kita menghadapi anak yang bandel, anak kita bandel kan. Jadi kalau bandel nggak mau makan obat dan sebagainya, mungkin kita mengatakan mau nggak sembuh? Kalau mau sembuh, kamu harus makan obat. Kalau mau sembuh, kamu pola hidup harus benar. Pola makan harus benar, gitu kan. Tetapi Tuhan mengatakan, kenapa? Apakah engkau ingin disembuhkan? Pasti saya bikin 1000% ingin sembuh. Tapi yang menjadi pertanyaan lagi, mengapa ditanyakan oleh Yesus kepada orang lumpuh itu? Tidak disebutkan siapa namanya. Sebab, saudara, banyak orang yang sudah menderita penyakit tertentu untuk waktu yang lama atau jangka waktu yang lama. Akhirnya apa, saudara? Tidak ada lagi atau tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh. Aduh, yang 38 tahun. Kurang apa? Saya mungkin sudah berdoa kepada dewa-dewa atau kepada siapa begitu. Saya mungkin juga sudah mencari sana sini dan sebagainya. Saudara, maka di sini dikatakan ya orang itu sudah tidak mempunyai harapan untuk sembuh. Sudah putus asa, lumpuh, menderita 38 tahun. Bukankah hal ini yang mungkin akhirnya menjemukkan dia putus asa? Ya tidak hanya menderita, padahal kalau kita lihat dia tidak hanya menderita secara jasmani. Ya 38 tahun dia menderita secara jasmani, lumpuh, tidak bisa berjalan. Tetapi kalau kita lihat dia juga menderita secara sosial. Karena apa? Karena ia hidup sendiri. Ia tidak memiliki teman yang memperhatikannya. Dia tidak mempunyai orang yang sanggup menolongnya. Maka di ayat yang ke-7 jawab orang itu ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang itu mengatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini
Apalagi airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah dulu mendahului. Jadi nggak mungkin. Karena tidak ada orang yang dapat menolong, dapat membantu. Jadi baru juga saya mungkin mau jalan. Baru saya mungkin mau menggulingkan badan saya ke kolam itu. Orang sudah duluan turun ke kolam itu, ya tentu dia yang akan sembuh. Nah saudara, maka kalau kita lihat secara sosial, dia benar-benar mengalami itu apa? Penderitaan. Ya kalau orang yang sakit mungkin sehari, 2 hari, atau setahun, 2 tahun ya. Ini sakit parah saya ngomong. Mungkin masih ada orang yang namanya. Tapi kalau udah bertahun-tahun berbaring di ranjang, ya udah itu. Mungkin ya biarlah waktu Tuhan saja. Biarlah Tuhan mungkin yang bekerja. Kita sudah mulai malas dan sebagainya. Nah begitu juga orang lumpuh ini. Nah saudara, orang lumpuh itu melihat dengan mata jasmaninya bahwa sakitnya begitu parah. Sudah lama penderitaannya sangat luar biasa. Dan bagi dia rasanya mustahil disembuhkan. Udahlah kayaknya nggak mungkin. Ya saya udah menerima nasib, menerima keadaan. Rasanya mustahil disembuhkan. Yang sayang sekali, orang lumpuh ini tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya, yang mengatakan maukah engkau sembuh, adalah Tuhan. Bukankah di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sayang sekali ia tidak mengenal orang yang berada di hadapannya. Bahwa Yesus sang penyembuh sejati. Dia bisa menyembuhkan secara jasmani. Dia bisa menyembuhkan jiwa. Bahkan dia menyembuhkan secara rohani. Tapi sayang sekali orang lumpuh itu tidak mengetahui siapa dia yang ada di hadapannya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka akhirnya saudara yang hanya dia katakan kepada Tuhan, dia mengatakan, wah rasanya enggak mungkin. Yang dia ucapkan, yang dia katakan hanya keluhan-keluhan tentang siapa yang akan membawa ke dalam kolam saat air mengguncang. Tidak ada. Tidak ada yang akan menolong. Lalu kenapa saudara Tuhan juga bertanya, maukah engkau sembuh? Karena ada orang ternyata saudara menikmati sakit penyakit. Kenapa? Karena kan kalau orang yang sakit, ya ini saya ngomongnya sakit yang mungkin berat sekali begitu ya. Itu dia menikmati. Menikmatinya apa? Diperhatikan. Ya sangat-sangat diperhatikan. Jadi akhirnya dia sudah menikmati perhatian dari orang-orang. Ya tentu mungkin keluarganya dan sebagainya. Ya sudahlah. Karena kalau saya tidak sakit mau boro-boro diperhatikan. Tapi kalau udah sakit segalanya diperhatikan. Mau apa juga diberi. Nah maka Tuhan mengatakan mau gak kau sembuh. Dan kalau sembuh juga ceritanya lain. Kalau sembuh berarti dia tidak terbaring. Ya. Dia tidak mungkin menerima lagi belas kasihan dari Tuhan. Tetapi dia harus bekerja, benar enggak? Harus kerja keras. Dia harus berusaha. Maka Tuhan lagi check and recheck. Mau enggak sih kamu tuh sebenarnya sembuh? Ya, jadi cek ini cek. Padahal Tuhan tahu, ya jelas mau. Wong Tuhan itu maha tahu. Nah saudara, akhirnya Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, Tuhan mengatakan berdirilah, angkatlah tilam, itu tikar, itu tempat tidur sederhana yang selama 38 tahun dia mungkin tidur di tikar atau di tilam itu. Nah saudara, Tuhan mengatakan berjalanlah. Maksudnya Yesus ialah agar orang lumpuh itu mampu berjalan pergi. Ya, jadi bukan hanya jalan-jalan keliling gitu, tapi kamu harus pergi. Kalau udah sembuh pergi. Ya, nah saudara bawa tikarmu tuh.
Nah, saat itu juga saudara dikatakan orang lumpuh itu sembuh, tidak lumpuh lagi. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, saking gembiranya, ya kan kalau kita sembuh, wah hore gitu ya, dan sebagainya, atau kita kalau mendapatkan pertolongan dan sebagainya. Maka dikatakan di sini karena saking gembiranya sehingga lupa untuk hamsyah, sehingga lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, lupa. Saking gembiranya, wah udah 38 tahun gak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Wah langsung mungkin pergi, lari sana, lari sini, mungkin kemana dan sebagainya. Saudara lupa. Yang seharusnya dia, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong, menyembuhkan saya. Tapi lupa, karena gak ada sedikit pun ucapan syukur dari orang lumpuh itu. Berterima kasih. Buktinya apa saudara? Buktinya ketika orang lumpuh itu ya bertemu dengan para pemimpin agama. Pemimpin agama melihat, pemimpin agama tahu bahwa orang itu lumpuh tetapi sekarang bisa berjalan. Maka saudara, para pemimpin agama itu menuduhnya bahwa engkau telah melanggar perbuatan yang dilarang pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat orang-orang harus berhenti dari segala pekerjaan. Pada hari Sabat orang tidak boleh mengangkat apapun. Pokoknya menang-menang harus diam. Maka para pemimpin agama itu menuduh melanggar perbuatan yang dilarang pada hari Sabat. Karena mengangkat tilam. Tapi apa saudara? Orang itu tidak tinggal diam tetapi dia membela. Dia membela di ayat yang 11 di sini katakan. Akan tetapi ia menjawab mereka. Pemimpin-pemimpin yang mengatakan kamu telah melanggar. Tidak taat kepada hari Sabat atau peraturan-peraturan yang ditentukan. Maka ia menjawab. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Oh, ini saya ini bukan karena saya, karena orang itu. Jadi orang lumpuh itu boleh dikatakan balik menuduh Tuhan Yesus sebagai sumber pelanggaran. Bukan dia, kan dia hanya disuruh, dia hanya taat. Ya. Saudara, kalau kita lihat, ia tidak hanya lupa berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi ia menjadikan Tuhan, boleh dikatakan sebagai kambing hitam. Ia pun tidak peduli pada Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saudara, jadi kemungkinan ia itu sebenarnya belum mengenal Tuhan Yesus. Karena waktu ditanya, siapakah yang menyembuhkan? Lalu di ayat 12 mengatakan, 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Jadi dia tidak tahu bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Mesias Tuhan Yesus, penyembuh yang sejati. Jadi dari sini saudara, kemungkinan ia belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi dari bagian ini kita dapat melihat betapa besar cinta kasih Tuhan Yesus dalam kisah ini. Sebab Yesus sendiri berinisiatif berjumpa dengan orang lumpuh yang sudah disembuhkan juga. Jadi ini inisiatif yang kedua. Kalau yang tadi dia datang ketika berbaring, ya Tuhan mengatakan maukah engkau sembuh, akhirnya disembuhkan. Tetapi saudara yang kedua, kalau kita lihat sekali lagi betapa besar cinta kasih Tuhan Yesus dalam diri orang lumpuh itu. Maka saudara dikatakan di ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah dari sini kita dapat melihat saudara, waktu orang itu tidak mengucapkan terima kasih atau kata syukur sekalipun sepatah dari mulutnya. Saudara, mungkin kalau kita kesel ya, orang sudah ditolong gak ngomong terima kasih, kita apa? Ya mungkin sekali dua kali ya gak apa-apa, meren lupa. Tapi udah berkali-kali hoream ting nolong orang itu. Tidak ada kata
sepatah pun terima kasih atau thank you. Tidak ada. Nah, tetapi saudara, kalau kita lihat dari sini, seperti saya katakan, betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kisah ini. Benar-benar saudara, Yesus kembali berinisiatif berjumpa dengan orang lumpuh yang sudah disembuhkan. Ia tidak membuang orang lumpuh itu. Ia tidak boleh dikatakan menyingkirkan. Tetapi ia mencari dan akhirnya bertemu di bait Allah. Ketika bertemu di bait Allah, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus memperingati agar jangan berbuat dosa lagi. Engkau kan orang yang sudah disembuhkan. Kalau gitu engkau jangan berbuat dosa lagi. Bila berbuat dosa lagi, ia bisa menerima hal yang lebih buruk. Nah, jadi akhirnya ada orang yang mengkaitkan, oh si lumpuh itu ya, atau orang itu mengalami kelumpuhan karena dosa. Maka tidak heran sampai sekarang kalau orang diizinkan atau dicobai, diberikan penyakit-penyakit, ada orang yang bertanya, dosa apa nih yang saya lakukan? Padahal sebenarnya saudara, sakit penyakit itu bukan karena dosa. Dalam arti perbuatan apa yang kita lakukan. Ya memang akarnya tadi saya katakan karena memberontak manusia kepada Tuhan. Akhirnya manusia memberontak kepada Tuhan. Nah itu akarnya memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah itu akibatnya ada sakit, penyakit dan sebagainya. Tetapi dari bagian ini saudara, akhirnya orang ada yang mengatakan, oh mungkin orang ini sakit karena dosa. Tapi hati-hati, tidak boleh mengeneralisasikan. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, ada banyak orang diizinkan sakit supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Diizinkan sakit seperti si Paulus supaya dia tidak bersandar kepada dirinya, tidak sombong tetapi hanya bersandar bergantung kepada Tuhan. Seperti Ayub juga diizinkan supaya apa? Supaya imannya semakin kuat, semakin teguh dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari bagian ini, justru Yesus sekarang sedang berbicara kepada orang lumpuh yang sudah disembuhkan itu mengenai masalah dosanya. Ya, Yesus ingin membuka mata dan kehidupan orang itu kepada pengalaman yang lebih besar yang juga sangat diperlukan, yaitu tentang dosa. Ya, memang kau sudah disembuhkan, tapi ada satu hal lagi yang mungkin belum disembuhkan, yaitu tentang dosa. Jadi kalau kita lihat, maka di sini dikatakan di ayat yang ke-14, engkau telah sembuh, tapi jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bukan sakit secara jasmani, tapi itu karena dosa. Dosa akhirnya boleh dikatakan mengakibatkan menerima hukuman kekal Allah yang selama-lamanya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang belum boleh dikatakan terkonek dengan Allah, saudara, dia boleh dikatakan orang yang berdosa. Kalau saudara masih ingat khotbah saya bulan Januari kalau tidak salah ya, yang mengatakan dulu kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita orang berdosa. Tetapi setelah Tuhan datang, dia membereskan. Maka saudara di sini kita dapat lihat bahwa Tuhan mengundang. Tuhan sedang mengundang orang lumpuh itu yang sudah disembuhkan untuk percaya kepadanya. Saudara. Untuk percaya kepadanya. Karena kalau tidak percaya pada Yesus, itu berarti berdosa. Jadi kalau tidak mau percaya kepada Yesus, maka hukuman akan datang. Dan dikatakan hukuman yang akan datang itu lebih dahsyat daripada kelumpuhan yang dia alami selama 38 tahun. Karena apa? Hukuman 38 tahun itu kan hanya bersifat mungkin sementara, jasmani. Tetapi saudara, kalau dosa tidak mau dibereskan, saudara dia akan mengalami apa itu hukuman yang kekal. Ya, hukuman yang kekal, hukuman yang ada yang tidak bisa dihitung. Maka saudara, orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka
orang ini adalah orang yang boleh dikatakan terasing dari hadirat Tuhan. Inilah satu penderitaan yang amat sangat, saudara, yang harus dibereskan. Setiap kita, ya boleh dikatakan kita sudah lahir juga dalam keadaan berdosa, dosa turunan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah saudara sudah mengaku kepada Tuhan ini saya orang berdosa dan saya membutuhkan pengampunan, saya membutuhkan juru selamat yang bisa menyelamatkan saya, bukan dari sakit penyakit di dalam dunia ini, yang dapat menyelamatkan saya untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah sudah? Jadi kalau kita lihat benar-benar Yesus adalah penyembuh, sang penyembuh sejati, baik jasmani, baik jiwa, baik terlebih rohani. Nah, tapi saudara, bagaimana kalau kita lihat respon orang lumpuh yang disembuhkan? Apakah ia boleh dikatakan menerima tawaran dari Tuhan Yesus? Apakah dia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus? Tapi kalau saya mau melihat dari bagian ini, ia tidak peduli dengan tawaran. Dan dia tidak peduli dengan undangan Tuhan Yesus. Karena di ayat yang ke-15 mengatakan orang itu keluar. Jadi si lumpuh yang sudah disembuhkan keluar. Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Jadi hanya itu. Dia sudah tahu, oh yang menyembuhkan saya ternyata begitu kita bertemu di bait Allah, itu Tuhan Yesus. Oh jadi yang menyembuhkan saya secara jasmani ini Tuhan Yesus. Sudah, lalu dia beritakan, sampaikan kepada para pemimpin agama yang pada waktu itu marah besar karena Tuhan melakukan mujizat atau menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Nah, saudara, jadi sangat sayang sekali. Ia tidak peduli dengan tawaran dan undangan Tuhan Yesus. Ia tetap tidak mau, boleh saya katakan, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau enggak kan dia harus menceritakan, ya Tuhan itu sebagai Tuhan dan juru selamat atau Tuhan yang sudah menyembuhkan saya atau melepaskan diri. Tapi tidak sampai di situ. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara saat ini. Mungkin saudara saat ini ada di tempat ini dalam keadaan mungkin beban yang berat. Ada yang mungkin sakit, mengalami sakit, penyakit. Ada yang mengalami mungkin sakit yang tak kunjung sembuh. Ya, ada yang mungkin yang melebihi 38 tahun, ada nggak di sini ya? Tapi sakit apa begitu? Dan sebagainya. Saudara, mungkin saudara juga sudah patah arang. Saudara juga mungkin sudah tawar hati. Saudara juga mungkin sudah putus asa. Tidak ada harapan lagi. Padahal saya sudah berdoa kepada Tuhan. Sudah berseru kepada Tuhan. Kurang apa lagi? Mungkin itu pertanyaan saudara yang sering kali ditanyakan. Kalau saya berkunjung kepada orang-orang yang sakit. Ibu, salah apa sih saya? Padahal hidup saya sudah baik-baik. Ya, sudah saya banyak berkorban untuk gereja dan lain sebagainya. Memang saya juga tidak bisa mengatakan. Tapi yang saya katakan, ya mungkin ada kehendak rencana Tuhan supaya kita lebih mengandalkan Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama. Nah, saudara, tetapi pada pagi hari ini saya mau mengingatkan saudara, saya mau mengajak saudara, biarlah di tengah-tengah pergumulan apapun, ya, pagi hari ini, mari kita memandang Tuhan. Kita memandang Tuhan Yesus yang boleh dikatakan sanggup menolong, sanggup memberikan jalan keluar. Walaupun mungkin tidak seperti orang yang lumpuh ini, boleh dikatakan langsung segera. Ya, tidak memerlukan waktu yang panjang mungkin ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi mungkin ada yang membutuhkan waktu yang berpanjang supaya kita mungkin lebih bersandar, lebih berharap, lebih mengandalkan kepada Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita bawa mungkin masalah di dalam kehidupan kita, entah itu pergumulan keluarga kita, mungkin sakit penyakit yang tak kunjung sembuh dan sebagainya. Mari kita memandang Tuhan yang sanggup menolong. Bukan saja yang sanggup menolong, tetapi memberikan jalan keluar. Atau paling tidak Tuhan memberikan kekuatan melewati hari
lepas hari. Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi ini sungguh boleh menguatkan pada kita. Untuk kita terus boleh memandang kepada Dia. Yesus sebagai penyembuh atau sang penyembuh sejati. Bukan saja jasmani yang sementara ini. Jiwa tetapi rohani kita. Yang penting itu. Supaya kita kalau yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar kita terimalah Dia. Karena ini berdampak kekal. Amin. Mari kita berdoa. Mungkin saat ini saudara ada yang datang dengan beban yang berat. Masalah pergumulan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Mari kita sekali lagi bawa kepada Tuhan. Bahwa hanya di dalam Tuhan ada pertolongan, pengharapan, ada juga kesembuhan yang bisa kita alami. Biar kita mau benar-benar secara total menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau kami mempunyai Tuhan sebagai penyembuh sejati. Yang dapat menyembuhkan tubuh jasmani, jiwa, bahkan rohani kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau mau datang ke dalam dunia ini, mau mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Tidak lain untuk membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami. Sehingga ketika kami menyerahkan, kita minta ampun, Tuhan akan melepaskan, bahkan Tuhan akan mengampuni. Bersyukur Tuhan untuk hal itu. Biar akhirnya Tuhan yang akan menolong setiap jemaat-Mu di dalam segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan juga akan dengar seru doa mereka. Dan kami yakin percaya bahwa mujizat-Mu masih berlaku kepada anak-anaknya yang berharap, mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.